Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis di mana Jibril datang kepada Nabi dalam wujud seorang lelaki, lalu bertanya kepada Nabi 4 hal: iman, Islam, ihsan, dan kemudian kiamat. Hadis ini disebut oleh para ulama Ummus Sunnah. Kalau di Al-Quran ada Ummul Quran, Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Kalau di hadis juga ada Ummus Sunnah. Ummus Sunnah itu ya hadis ini. Jadi hadis ini adalah Al-Fatihahnya hadis. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari beliau ada tampak di tengah-tengah jamaah, keur ngariung jeung jamaah di masjid. Fa'atahu rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki. Kalau dalam hadis Umar bin Khattab disebutkan bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yurafihi atharus safar, tidak terlihat dia bekas melakukan perjalanan jauh. Jangankan dulu di zaman Nabi di padang pasir, sekarang saja Ustadz pakai motor, setengah jam motoran datang ke masjid kan rada caludi. Komo kehujanan. Ini kalau orang dekat nggak ada yang kenal. Kalau orang jauh nggak kelihatan udah melakukan perjalanan jauh. Wajahnya kata Nabi, kata para sahabat, kayak Dihyah al-Kalbi, sahabat yang ganteng. Cuma kita nggak tahu juga bagaimana wajah Dihyah al-Kalbi itu. Tiba-tiba dia datang dan bertanya. Di riwayat lain disebutkan dia duduk dengan meletakkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Ya, sila Nabi jauh dia karepeun Nabi ngantelkeun lututnya, ya, meletakkan lutut dia adak jeung tuur Nabi. Mal iman, apa iman itu? Nabi menjawab, al iman antumina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tumina bil ba'ts. Iman itu kamu iman kepada Allah, para malaikat, bertemu dengan Allah nanti di hari akhir, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman pada kebangkitan. Kalau dalam hadis Umar bin Khattab lebih lengkap yang kita ketahui hari ini sebagai rukun iman. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ada 6. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir,
dan kamu beriman kepada takdir, baik takdir yang baiknya ataupun takdir yang jeleknya. Baik dan jelek itu tentu perspektif manusia. Perspektif Allah mah pasti selalu baik. Wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Perspektif manusia ini baik, ini jelek. Dan takdir itu semuanya akan mendapatkan baiknya dan jeleknya. Tidak akan selalu baik, pasti akan ada jeleknya. Persib moal juara wae jeung hese di juarana teh. Pasti ada kalahnya, ada menangnya, bapak ada sehatnya, ada sakitnya, ada untungnya, ada ruginya. Itu baik dan buruk teh. Tapi dah bagi Allah mah semuanya baik. Dan bagi orang yang beriman semuanya baik. Ketika datang kebaikan syukur, ketika datang keburukan sabar. Ya, maka jadinya semuanya baik. Dalam hadis yang tentang Allah meniupkan ruh ke janin di usia 120 hari, kan itu sudah ditulis kata Allah takdirnya, takdir syakiyun am sa'idun, apakah dia susah atau bahagia secara duniawi. Susah teu pernah manggihan presiden anu jiga raja di Saudi Arabia misalnya, nepikeun ka mautna, geus takdir teh ya. Tapi insyaallah 2024 mah mun menang teh ge. Itu juga ada takdirnya ya. Susah karena sepanjang hidupnya selalu sakit ya. Ada seorang itu kan jamaah saya yang seusia saya dulu, ketika mudanya wah kieu tenaganya, ilmunya, semangatnya, pokoknya mah di masjid itu menggerakkan, bahkan bukan hanya menggerakkan satu masjid, 3 masjid. Sakit di usia muda ketika anaknya baru 1, stroke sampai sekarang. Boro-boro menggerakkan masjid, usaha pun buat memenuhi kehidupan sehari-harinya susah. Itu bagian dari syakiyun. Tapi apakah itu jelek? Tidak. Kalau sabar akan dibalas dengan surga. Ada surga baik jelek? Baik. Makanya ketika ada seorang ibu-ibu datang, Nabi, saya epilepsi, doakan saya agar saya sembuh. Kata Nabi, saya doakan kamu sembuh atau kamu sabar, kamu dapat surga. Soalnya lamun kayak di tedunan kabeh nu garering datang ka Nabi. Minta doa ke cager, minta doa ke cager jadi dukun atuh Nabi teh. Ternyata ibu itu menjawab, saya mau sabar saja agar dapat surga. Cuma Nabi tolong doakan, kalau saya sedang jadi jangan sampai aurat saya terbuka. Maka Nabi mendoakan si ibu itu agar jangan pernah terbuka auratnya. Orang yang sakit epilepsi, perspektif duniawi baik atau jelek? Jelek. Tapi dalam perspektif syariat bisa jadi baik karena dijamin surga. Bapak mau calager cantang tuh ke surga. Kalau si ibu itu karena sakit sabar pasti ke surga. Itu ya, jadi maksud takdir
baik jelek perspektif duniawi, tapi sebetulnya dari Allah itu semuanya pasti baik. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kebaikan itu pasti dari Allah karena Allah itu selalu baik. Kalau ada kejelekan itu dari kamu, bukan dari Allah. Ya. Allah itu selalu menghendaki nikmat. Terlepas nikmatnya kan tadi kan geuringin nikmat sebetulnya kalau dia mampu menghayatinya, cuma kemudian nikmat itu diubah oleh manusia jadi siksa. Diberi sakitnya bukannya sabar malah marah-marah jadi siksa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Dan hadis ini oleh Ibnu Umar disampaikan ketika ada dua orang yang datang dari Irak. Kata dua orang itu di Irak sedang rame ajaran Ma'bad al-Juhani. Dia seorang tokoh cerdas dan dia mengajarkan annal amro unufun. Semua urusan di dunia itu baru. Saya pintar karena saya belajar. Saya kaya karena saya berusaha. Kamu miskin karena kamu ngedul. Coba kamu rajin, kamu pasti kaya. Tan kitu ajaran Ma'bad al-Juhani itu. Lalu kata Ibnu Umar, beritahukan kepada mereka, ke orang-orang Irak, saya tidak tanggung jawab berlepas diri dari apa yang mereka ajarkan. Seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, wah tuh gunung Uhud teh punya badak. Keluar ti panto Masjid Nabawi nu pang pengkerna, pang naon berarti pang kidulna. Pang kidulna nya bener, pang kalerna berarti. Paling utara itu kelihatan gunung coklat manjang. Itu gunung Uhud tuh. Kalau mereka menginfakkan emas lain tanah, emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima sedekah itu sehingga mereka beriman pada takdir. Saya pintar karena ditakdirkan oleh Allah pintar, gitu kuduna. Masalah belajar mah wajib. Apakah setiap yang belajar pintar? Henteu. Coba cenah kuliah di PKST lu pinter anger geus doktorogi nu bodoh mah bodoh we. Ngan bodona meureun rada leuheung dibanding anu henteu S3 gitu. Apakah dengan doktor kemudian menjadikan seorang pintar? Nu bodoh mah bodoh we. Ngan standar bodona rada luhur gitu. Bodoh nu S3 jeung bodoh anu henteu kuliah beda. Tapi bodona mah anger. Apakah dengan berusaha keras pasti kaya? Loba nu berusaha keras gagal deh. Ta tukang cuan kita berusaha keras. Puting-puting malam minggu jam 12 ketrok. Bapak mah geus sarare pekerja keras. Takdirna gitu mah kitu we. Apakah setiap pengusaha dia pasti sukses dengan usahanya? Anger we, aya lapakna ku Gusti Allah teh. Erick Thohir sukses teh meuli Inter Milan, mangkrak. Sasukses-suksesna Erick Thohir asup kana sepak bola mah gagal. Anger teh dibere lapak ku Gusti Allah. Padahal kurang kumaha teori bisnis Erick Thohir teh geus aya kabeh, teu dibere jalan ku Gusti Allah moal bisa. Juara-juara ku Suning ya, ku Cina. Ya, karena juara kamari tahun 2 tahun teh heula. Ya.
Nah itu wajib kita beriman pada takdir semua yang ada ya. Saya kenapa bergelut di dunia pendidikan bukan di dunia politik, da takdirna kieu teu kaawakan kan politik mah. Kenapa ini yang itu enggak masuk di dunia pendidikan, nyamannya di politik, ada kaawakan kabeungetan kadinya takdirna kitu. Masalah kemudian bekerja keras ya malas, nyata mah doraka we nu bekerja keras, pahala nu malas doraka. Apakah setiap yang malas kemudian gagal? Loba di Indonesia marales sarua sukses. Koruptor sukses teu? Sukses. Geus di penjara sukses di penjara oge. Asup ka pengadilan sukses. Cek Taufik Ismail ya pan. Di Cina koruptor itu dipotong leher. Di Saudi Arabia koruptor itu dipotong tangan. Di Indonesia dipotong masa tahanan. Sarwa dipotong nama. Sukses berarti tak koruptor. Sukses nyogok. Ngadol pan koruptor teh ngadol. Ya, bukan pekerja keras. Takdirna sukses duniawi mah sukses we. Beungharkeun koruptor dibanding bapak. Lalu orang itu bertanya, mal Islam, apa Islam? Dalam riwayat lain, si orang ini ngomong ke Nabi, sodakta, benar cenah kamu. Cek Umar teh, ieu teh jelema teh saha ongkonanya, tapi nggak bener ke teh sopan bisa. Ibaratnya ibu nanya ke saya, Pak Ustad, mohon dijelaskan saya jelaskan, beres penjelasan ibu ngacung, benar Pak Ustad. Ibu teh rek nanya rek nguji gitu. Lalu kemudian apa Islam? Nabi menjawab, al-Islam anta'budallah wa la tusyrika bih. Ibadah kepada Allah dan jangan musyrik ya. Dalam riwayat lain antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Syahadat, salat, zakat, saum, haji. Ari nu iman ka Allah salat henteu. Salat anu salat iman teu ka Allah. Iman. Jadi hakikatnya iman dan Islam itu juga. Enggak bisa dipisah. Masa nu iman teu Islam, masa nu Islam teu iman. Cuma beda konteksnya. Kalau iman ke keyakinan, tasdikan iman itu yakin. Kalau Islam berserah diri itu amal ya, ketundukan, lebih ke amal konteksnya. Dan memang di Al-Quran nanti ada yang Islam tapi belum iman atau bahkan tidak iman. Kalau tidak iman munafik teh salat ngilu salat, zakat ngilu zakat, perang ngilu perang, tapi enggak ada keimanan, munafik, kafir. Ada juga yang sudah Islam tapi belum sempurna imannya, sudah mau sholat, mau zakat, tapi pas dibawa jihad sieun pae. Diajak berjuang di masjid sibuk we. Enggak ada waktu buat menyisihkan waktu ngurus masjid, ngurus madrasah, ngurus perusahaan we. Nah itu udah Islam tapi imannya belum sempurna, keyakinannya. Tapi ada iman Islam itu satu hakikat, ibarat dua sisi mata uang. Pira ku duit sabolah na di eueuh atuh teu sah. Yang namanya uang itu pasti dua sisi. Ini iman, ini Islam. Lamun sabolah eta mah duduitan.
duit monopoli. Lalu kemudian Jibril nanya, mal ihsan, kalau ihsan apa? Nabi menjawab, antang budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarau fa innahu yarak. Kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ka'anna itu berarti enggak bisa. Seolah-olah, ka'anna itu tasbih ba'id, seperti tapi enggak. Ya kayak wajahmu cantik bagaikan rembulan, benar juga bulan, ente korodok bulan. Ibarat, tapi ba'id, jauh. Ya. Wah dia gagah seperti singa, benar singa, ente singa mah tapi kasihan. Ini juga sama, ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, gak mungkin, tapi seolah-olah merasa melihat Allah, merasakan kehadiran Allah. Fa in lam takun taro, jika kamu tidak bisa merasakan kehadiran Allah, fa innahu yarok. Iman teu make ka'anna, tapi fa inna, pasti Allah melihat kamu. Jadi ada dua level ihsan itu. Yang paling puncak merasa melihat Allah. Ini yang disebut oleh para sufi mukasyafah, tersingkap semua tabir. Kita dengan Allah itu seakan-akan melihat, seakan-akan dekat. Mukasyafah, ya. Tapi kalau kita tidak merasa ada Allah di hadapan kita, maka kita yakin Allah melihat kita. Ini level yang bawahnya. Ihsan itu lebih dari adil, lebih dari standar. Kalau adil itu harus memberi 1 juta, 1 juta. Kalau ihsan itu harus memberi 1 juta jadi 2 juta. Itu ihsan. Dan ihsan itu di Al-Quran selalu disimpan di atas iman dan Islam. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Jadi Islam dan iman ini harus ditaikkan levelnya kepada ihsan. Kalau kita ibadah belum ada rasa, sholat, zakat, saum, haji, tapi belum ada rasa, can ihsan berarti, ya. Harus sampai ada rasa. Kita sholat itu merasa dilihat Allah, kita saum itu merasa dilihat Allah, ya. Bagaimana caranya meningkatkan level iman Islam menuju ihsan? Tadi saya bacakan ayatnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita harus banyak ilmu, mengkaji ilmu, mengkaji Quran, mengkaji hadis, menghayati, mendikirkan, insyaallah naik gitu. Beda ketika bapak ibu dulu can ahli ngaji jeung ayeuna geus ahli ngaji, beda, ada rasa ibadah yang berbeda, apalagi kalau terus. Pertanyaan yang keempat, kata orang itu, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya sarua teu nyaho cenah. Jadi Nabi tahu, yang nanya itu tahu. Ngan pas kiamat mah nu nanya ge teu nyaho. Tapi saya akan beritahukan ciri-cirinya. Yang pertama, idza waladatil amatu rabbataha. Apabila hamba saya melahirkan majikan. Sanu melahirkan tebu,
Ibu melahirkan anak majikan, ibu hamba sahaya. Anak dunungan, ibu babu. Salah ibu, salah anak. Dawah anak dari dia, saya salah ibu. Kenapa salah ibu? Karena ibu memperlakukan anak seperti majikan. Udangkeun sholat subuh karunya, dititah kanu bener karunya, pakai perasaan atuh budak teh jadi dunungan. Ibu sudah ngaji, anakna teu dipaksa ngaji atuh budak teh. Komo budakna geus gawe sudah bisa memberi kepada ibu. Seolah ibu-ibu teh diburuhan we ku budak. Mang nyeuseulkeun, mang ngajikeun gitu. Ngajina ku ibu we cenah. Neangan duit ku abdi gitu. Itu ciri kiamat, dan sekarang sudah terjadi ciri itu. Wa idza tatawala ru'atul ibilil bumu fil bunyan, apabila para penggembala unta yang hitam-hitam sudah paluhur-luhur dina bangunan. Dulu mana ada yang melamun di tanah Arab, ada istana-istana besar, enggak ada. Di zaman Nabi Geo, zaman Nabi yang namanya rumah itu kan tenda kulit, ya. Punah-pinah. Ada bangunan nggak ada yang tinggi. Talamun di Romawi, di Yunani dari dulu memang sudah tinggi-tinggi. Sekarang di Arab bangunan tinggi-tinggi itu, menara paling tinggi di mana? Di Arab. Oh, jadi saya cirinya. Apa artinya? Artinya orang-orang Arab sudah berlomba-lomba dalam hal kekayaan, dan nafsu duniawi ini yang kemudian merusak bangsa Arab sejak masa salaf sampai sekarang. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, dalam 5 hal tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi kemudian membacakan surat Luqman bagian akhir, innallaha indahu ilmus saah, kiamat, wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham, menurunkan hujan, apa yang ada dalam rahim, wa matadri nafsum madza taksibu ghadan, orang tidak tahu dia akan bekerja apa besok, wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut, orang tidak akan tahu dia akan mati di mana. Kemudian orang itu pergi, kata Nabi suruh kembali, nggak ada jejak, ngalengit. Lalu kata Nabi, hada Jibril jaa yu'allimun nasa dinahum. Ini adalah Jibril yang datang mengajari kepada orang-orang agama mereka. Jadi agama itu, Bapak Ibu, dasarnya iman, pengamalannya Islam, puncaknya harus sampai ihsan. Kalau belum sampai ihsan, kita beragama belum sempurna, tapi dasarnya sudah ada. Maka dari itu harus selalu bersemangat, ya, kita dalam segala sesuatu itu harus sampai ihsan. Sebagaimana sudah kita bahas di bulan Ramadan kemarin, sholat anu ihsan kumaha standarna, saum anu ihsan bagaimana standarnya, ya, zakat anu ihsan bagaimana standarnya. Itu ada standar maksimal, itu yang harus selalu kita raih, dan jangan banyak mengeluh. Di bawah imaman subuh panjang saeutik ambek-ambekan, taraweh panjang saeutik protes. Ini berarti agamana teu bener. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, mangga bila aya pertarosan. Ya di luar tos riweuh atuh da. Bu Haji Bu Haji. Nu biasa naros ka mana Bu Haji?
Mangga. Bisa. Kurang paling ada cacat istri. Terus begitu suami nanti dicerai, jantan tanggung jawab teh ibuna. Lalu kita ayeuna terus masa gadis, udah nanti. Jantan ibuna tetap, kemudian akan dengan itu mengurusnya. Apakah nanti di akhirat ibunya dapat surga, anaknya juga dapat surga? Itulah pertanyaan saya. Setiap orang yang sabar, baik itu sabar dalam mengurus orang yang sakit, sabar menjalani sakit, sabar meski tidak sakit, sabar miskin, sabar dianiaya, sabar difitnah. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, akan dibalas dengan balasan yang tidak terhingga. Sedekah mah terhingga 700 kali lipat, sabar mah leuwih ti sedekah. Jadi mending beunghar loba sedekah, mending miskin sabar. Mending miskin sabar. Pahalana leuwih gede tibatan beunghar tukang sedekah. Atuh cenah abdi mending miskin, nyaeta beunghar jeung miskin teh tiasa milih. Kumaha Allah. Yang kaya manfaatkanlah kekayaannya buat amal solih, yang miskin, yang sakit manfaatkanlah momentum miskin dan sakitnya juga untuk meraih amal solih. Kenapa pahalanya lebih besar? Faktanya orang lebih susah hidup miskin dan sakit dibanding sehat dan kaya. Jadi pas mun pahalanya lebih gede gitu. Begitu Bu Haji. Mangga. Ini berkaitan dengan sholat berjamaah, apabila masuk ya kadang-kadang ya ada banyak kontroversi. Yang benar itu yang mana ketika ada yang meneruskan estafet imam gitu atau ya masing-masing gitu. Itu kontroversi. Dari dulu juga nggak ada masuk berjamaah itu. Ayatnya di Bandung ya, ustad-ustad Bandung gitu. Itu kontroversi kan. Yang hukumnya yang lebih mohon kita can beres atau. Dari dulu juga ulama-ulama mazhab, ulama fikih nggak ada yang membolehkan memasbuk nyin berjamaah lagi, nggak ada. Sok bukaan kitab fikih, bukaan hadis. Ada cenah hadis Mugiroh, Nabi dan Mugiroh terlambat, lalu sholat faroka'na allati sabaqatna, kami menambah rokaat yang kami terlewat. Ya, tapi cek para ulama dah lain berjamaah masing-masing. Statusnya makmum ya udah makmum, tidak kemudian makmum berubah jadi imam. Ya. Tapi kesininya di Bandung mah beja-beja saha. Ada fatwa masbuk itu boleh berjamaah. Kenapa? Tadi memahami yang tadi Nabi teh cenah berjamaah, padahal nggak ada ulama menjelaskan gitu. Itu mah masing-masing masbuknya. Yang kedua, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat munfarid. Padahal teu nyambung dalil eta mah buat berjamaah di awal waktu, lain berjamaah nu ngedul. Jadi aneh logikana teh ai berjamaah di awal waktu tementingkeun, ai berjamaah masbuk kudu dibalik logikana. Tapi kita kan tahu dalam hadis Nabi menjelaskan ijtihad itu harus dihargai dan tidak boleh disalahkan. Jadi kalau ada yang masbuk berjamaah, tong jadi kontroversikeun. Itu ijtihad beliau. Mana yang lebih tepatnya? Yang lebih tepat mah yadullahi ma'al jamaah. Ya, kebenaran Allah itu ada di mayoritas ulama. Apalagi ulama-ulama salaf, ulama mazhab. Ya, begitu. Tapi kalau ada yang masuk berjamaah,
mah nggak ada tekeng silih salah kan ijtihad pan jadi teh kontroversinya henteu. Abdi mah cara alim berjamaahnya bahaya tuh kudu diusilan. Kalau tanya mana lebih tepatnya etan lebih tepat. Da tiba lagi eueuh kadeunakeun di Bandung. Di Bangil enggak ada. Ada lagi? Cukup ya. Jadi punya. Itu gratis ramai di luar. Nah, bagaimana cara menumbuhkan agar kita itu mempunyai ihsan? Ilmu Bu, kedah sering ngaos jeung abdi Bu. Abdi kan alhamdulillahnya online na aya kan. Jadi kedah sering ngaos jeung abdi online gitu. Kedah sering ngaos jeung sawet ustad-ustad memang mengkaji ilmu. Ustaz Abdul Somad misalnya nu terkenal, Ustaz Adi Hidayat yang dengan pengajian mereka bisa menyingkap ilmu, menyingkap hati. Ulalah ngaji jeung Anies Baswedan Ganjar Pranowo lieur. Ari berita Ganjar Pranowo jeung Anies Baswedan meni berita jis oge geus 5 poe tuluy we di Bandungan. Ari abdi dina YouTube dihari-harikeun ku ibu tah. Komo Rapi Ahmad eta di para hakim si waris oge pae terus we disetel. Itu Bu ya. Jadi kuncinya di ilmu. Ilmu itu banyak mengkaji Quran, mengkaji hadis, menyingkap ilmu sehingga sesuatu yang tertutup jadi terbuka. Insyaallah nanti kita semua bisa membukanya. Tahap berikutnya ibu menaikkan level ilmu itu ke zikir. Ngan ieu dikir teh ari ilmuna kurang mah anger we dikir-dikir nunutan ka dituna teh. Tahajud sujud teh kerek we. Kurang ilmuna. Jadi ilmu ditaikeun ke ku zikir. Dikirnya wujud ibadahnya tong ngelaluihan ti Nabi lah dari Nabi geus hese. Salatnya, sedekahnya, saumnya itu diamalkan. Kalau kita begitu insyaallah ya, sampai pada taraf ihsan. Hatur nuhun kana perhatosana, insyaallah disambung dina kajian nu bakal sumping. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.